Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di kamarnya, Shensin sedang berdoa. Aku mendengar kau masih menolak minum obat hari ini. Kenapa kau melakukan itu? Aku sangat khawatir tentang keadaanmu. Ayo, ini, makanlah dulu. Shensin tidak merespon. Kau tahu kan, aku telah memberimu cukup banyak waktu. Aku nggak pernah memanjakan wanita sampai seperti ini. Aku suka kamu, tapi jika kamu nggak tahu cara menghargai yang aku lakukan, kamu emang nggak pantas untuk mendapatkannya lain kali. Aku seorang pengusaha. Jika aku telah membayar banyak dan tidak mendapatkan hasil apapun, aku pastikan kau akan membayarnya. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Minum obat ini, atau menikah denganku walau keadaanmu sedang sakit. Jika aku nggak bisa mendapatkanmu, maka orang lain pun nggak akan bisa mendapatkanmu. Sedikit flashback. Shensin, kau harus minum obat agar cepat sembuh. Percayalah, aku akan kembali menyelamatkanmu. Setelah aku menemukan Tongsi, kita akan pergi dari tempat ini bersama-sama. Baiklah, aku akan minum obat. Dulu aku nggak bisa memikirkannya. Kamu udah sangat baik padaku, dan aku juga udah nggak punya alasan lagi untuk menolakmu. Sekarang, aku udah menemukan pilihanku. Aku bersedia menikah denganmu. Hebat, kau akhirnya menerimaku. Aku akan menyiapkan acara pernikahan yang paling megah. Dan ini akan menjadi pesta pernikahan terhebat yang pernah ada. Percayalah, aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. 3 kali sehari, 7 hari nonstop. Kemana ini, Tianlei, aku menunggumu. Kita sedikit berpindah ke Linmu. Orang yang di kiri berkata, Kakak Lin, kau menang banyak hari ini. Orang yang di kanan berkata, Kakak Lin, sekarang kau menjadi terkenal. Bahkan Tuan Xia pun mengenalmu sekarang. Ayo ikuti Kakak Lin. Masa depan kita pasti akan cemerlang. Kalian ini pintar sekali bicara. Nih, aku beri kalian hadiah. Aku adalah Linmu, orang yang tahu cara membalas budi. Tenanglah. Jika kalian mengikutiku, kalian akan menerima banyak manfaat yang akan berguna bagi kalian. Terima kasih Bos Lin. Bos Lin, hati-hati. Sial, aku merasa ada sesuatu. Gelar Tuan Muda sepertinya udah gak layak untukku. Sayangnya, aku terlalu jauh dibandingkan dua keluarga Xia itu. Mereka seperti harimau, menguasai sekaligus pemilik villa ini. Lalu tiba-tiba Linmu dipanggil. Linmu. Saat Linmu menengok, ternyata itu adalah Tianlei. Linmu, lama gak bertemu. Linmu tampak marah. Kau Chow Tianlei. Kau masih hidup. Aku gak menyangka sampah sepertimu itu masih hidup. Jadi bagaimana mungkin aku akan mati begitu aja? Lalu Linmu ditangkap dan dia diikat. Apa yang kau ingin lakukan? Aku peringatkan ya, aku sekarang menjadi orang penting di villa keluarga Xia ini. Jika aku melaporkan pada Tuan Xia, kamu akan tahu akibatnya. Merah. Botol merah ini, seberapa merah kira-kira anggur merah ini? Apa yang kau maksud Xiao Wenxiao dan Xia Qiyu? Kami baru aja kembali dari villa mereka. Ini diberikan kepada kami setelah perjamuan. Apa kalian yakin dia telah memihak kepada kalian hanya karena memberi anggur merah itu? Hei, percaya nggak percaya, Kakak Lei ini memiliki 1 ton beras di tangannya. Sekarang 2 orang Xia itu sedang mengejar-ngejar Kakak Lei demi beras itu. Jika mereka tahu kau telah menyinggungnya, iya, yang satu adalah angsa emas, yang satu adalah kentut kosong. Mari kita lihat siapa yang lebih penting dan siapa yang sampah. Tianlei, jangan seperti ini. Ngomong-ngomong, kita kan dulu teman sekelas. Kamu gak akan pelit kan pada temanmu sendiri? Linmu, kau benar-benar gak punya rasa malu sama sekali. Tapi baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Pelit atau enggaknya, itu semua tergantung dengan bagaimana kinerjamu. Linmu berkata, katakan aja, apa yang kau inginkan? Kalau kau ingin sesuatu, aku sama sekali gak punya apapun. Katakan padaku, di mana Tongsi? Jangan pura-pura bingung. Kami telah memberimu kesempatan. Jika kau bohong, kami gak akan ragu membunuhmu. Oke, aku akan katakan. Aku bertemu Tongsi setelah keluar dari akademi. Lalu, kami berkendara menjauh dari kota. Untuk bertahan hidup, kita akhirnya turun dari mobil dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Tapi sayangnya, banyak zombie yang menyerang kami dan kami hanya bisa berlari. Kamu tahu kan, kekuatan fisik dari gadis-gadis itu sangat lemah. Tongsi akhirnya dimakan zombie. Omong kosong, kau bohong. Tongsi dan Wupin, mereka berdua terbunuh karenamu. Dan Shensin, kau memberikannya pada Xiao Wenxiao untuk menjadi wanitanya. Kau brengsek, kau pembohong. Aku akan membunuhmu.
asisten Shensin. Lalu Pinyan dan Yungsi turun. Pinyan berkata, ada orang-orang sepertimu yang belajar di akademi yang berbasis pada bisnis. Aku sangat malu pada orang-orang sepertimu. Yungsi berkata, aku udah melihat banyak sekali sampah, tapi tidak sampah sepertimu. Sangat menjijikan. Siswa, hajar dia 2 kali untukku. Aku tahu kamu adalah Cheng Pinyan, alumni sekaligus satu-satunya dewi di akademi kami. Kenapa kau bersama Chow Tianlei? Aku adalah wanitanya Chow Tianlei. Mendengar itu, Linmu tertawa. Apa kau buta? Chow Tianlei adalah laki-laki sampah. Tinggalkan aja dia. Lebih baik kau bersama aku. Dulu, dia aku suruh berguling, dia berguling. Aku suruh memanjat, dia akan memanjat. Dia dulunya adalah anjing peliharaanku. Kenapa kau bisa memilih orang yang menyedihkan sepertinya? Lebih baik kau bersamaku, tua muda Linmu. Lalu Tianlei langsung menendang Linmu. Buka baik-baik matamu. Ini sudah waktunya untuk orang-orang sepertimu mati. Aku akan menghitung semua beserta bunganya nanti. Tapi untuk sekarang, cepat beritahu aku di mana Tongsi. Aku nggak akan mengatakannya kecuali kau melepaskanku. Biar kau beritahu, ketua kelas yang kau cari-cari itu sekarang dia udah bukan lagi Tongsi yang kau kenal dulu. Dia sekarang berada di tempat yang tidak akan pernah kau bayangkan. Kau benar-benar ingin menyelamatkannya kan? Aku nggak akan pernah memberitahumu keberadaannya kecuali kau melepaskanku. Tianlei terdiam dan sangat kesal. Lihat ekspresimu. Setiap kali aku menggertakmu, lihatlah, seperti ini ekspresimu. Seperti anjing yang penuh kebencian tapi nggak berani menggigit. Apa kau berani membunuhku? Mari kita lihat apa kau berani. Tapi tentu saja kau nggak akan berani. Tianlei berkata, ini adalah villa keluarga Xia. Bahkan jika kau nggak mengatakannya, aku masih bisa langsung bertanya pada mereka. Sedangkan kamu, aku nggak akan membiarkan kamu mati dengan mudah. Aku dengar Wupin mati dengan cara yang menyedihkan. Saudaraku telah sangat menderita. Sekarang aku pastikan kamu akan menderita 10 kali, tidak, bahkan 100 kali dari yang Wupin alami. Lalu Tianlei pergi, sayati kulitnya, usahakan dia tetap hidup. Setelah itu, kita lemparkan dia ke kerumunan zombie. Beres. Linmu mendengar itu kaget. Dari mana aku harus memulainya? Oh iya, lebih baik aku memotong lidahmu terlebih dahulu, biar kamu nggak bisa berteriak. Tunggu, aku akan mengatakannya. Aku menjualnya ke tempat pelacuran. Iya, tempat pelacuran. Tempat pelacuran. Linmu, dasar, kau bukan manusia. Kau tega menjual Tongsi ke tempat seperti itu? Siswa, apakah tempat itu? Itu adalah tempat paling rendah di area villa ini. Para wanita yang gak punya apa-apa pergi ke sana demi makanan. Mereka membayarnya dengan tubuh mereka. Di sana terdapat banyak sekali wanita. Beberapa dari mereka bahkan menjual dirinya sendiri secara terang-terangan. Dan beberapa dijual lewat germo. Tempat pelacuran itu sendiri adalah tempat jual beli wanita atau laki-laki yang bisa dijadikan budak. Orang-orang yang telah masuk ke sana, sejujurnya udah gak ada harga dirinya lagi. Di mata orang, mereka seperti binatang. Selama mereka punya uang, mereka bisa dibeli dan melakukan apa aja pada wanita atau budak laki-laki yang dibelinya. Bukankah itu sama aja seperti hewan peliharaan? Yuxin, lingkungan di sana kumuh dan kotor. Mereka juga sangat kekurangan makanan di sana. Ditambah lagi, mereka juga harus membayar pajak pada keluarga Xia. Sebelumnya, kami terkadang hanya bisa makan roti dan kami nggak punya makanan yang cukup. Banyak juga orang-orang yang nggak bisa bertahan. Mereka kelaparan dan bahkan sekarat di jalan-jalan. Lalu Linmu dihajar. Bak, mampus, enak lu. Aduh, sakit. Kau sebaiknya berdoa pada Tuhan. Memohonlah Tongsi baik-baik aja. Kalau Tongsi sampai kenapa-napa, aku pastikan akan membuatmu hidup lebih buruk. Bahkan, aku gak akan membiarkan kamu mati dengan mudah. Lalu Linmu dibanting ke tanah. Wusuan, Chen Feng, kita akan pergi mencari Tongsi besok. Li Suyang, kamu di sini, lindungi yang lainnya. Siap. Lalu mereka pergi ke lingkungan itu. Tolong, Tuan, kasihanilah aku. Beri aku roti, Tuan. Aku belum makan selama 3 hari. Tuan, 1 botol air, 1 kali main. Dijamin, servisnya mantap. Suam berkata, aku pikir tempat-tempat seperti ini hanya ada di film. Ini semua karena bencana zombie. Petugas Y, ada apa denganmu? Coba lihat mereka. Aku pernah melihat mereka di daftar narapidana. Mereka sebelumnya pernah masuk penjara karena telah melakukan tindak kriminal. Jika sebelumnya aku bisa memenjarakan mereka, tapi sekarang aku hanya bisa melihat mereka melakukan tindak kejahatan. Aku benar-benar merasa gak berguna. Jangan salahkan dirimu. Ini bukan salahmu. Orang-orang jahat ini mungkin bisa seenaknya melakukan kejahatan, tapi karena mereka telah bertemu kita, tentu saja hari-hari mereka berbuat jahat juga telah berakhir. Aku berjanji padamu, aku akan menyingkirkan keluarga Xia ini dan membebaskan orang-orang yang ada di sini. Tunggu sebentar, Tuan, kalian belum memberiku rotinya. Apa sih? Pergi sana. Jangan menggangguku. Aku udah gak tertarik lagi padamu. Pergi sana. Jangan berani-beraninya menunjukkan wajahmu lagi padaku. Apalagi meminta makanan padaku. Xiaopao, kok gak apa-apa nak?
Brengsek. Lalu orang itu dihajar oleh Chen Feng. Siapa kau? Berani-beraninya menyerang bos kami. Hei, beraninya kau, akan kubunuh kau. Lalu Tianlei mengeluarkan kapaknya dan langsung menyerang orang itu. Kapaknya hampir sampai, hampir mengenai orang itu, tapi dia berhenti. Siapa yang kau ingin bunuh, ha? Ayo, katakan. Enggak. Kami tentu nggak akan berani. Kami nggak akan melakukan apapun. Maaf, kami nggak berani. Kami hanya sedikit mual karena kebanyakan minum. Jangan berani macam-macam. Iya. Bos, kita sebaiknya pergi, bos. Mari, bos, kita pergi dulu. Lalu mereka memberi makanan pada wanita itu. Terima kasih banyak. Jika bukan karena Tuan, anakku akan kelaparan lagi malam ini. Aku nggak tahu bagaimana caraku membahas kebaikan Tuan. Aku bisa melakukan apapun untuk membahas kebaikan Tuan. Nggak perlu. Aku ingin menanyakan suatu hal padamu. Apa ada wanita pendatang baru di tempat ini? Dia berambut panjang, matanya besar, dan juga cantik. Wanita itu adalah temanku. Dia datang ke villa ini lebih awal dariku. Aku sedang mencarinya sekarang, tapi aku nggak menemukannya dimanapun. Aku dengar seseorang kalau dia terlihat di daerah ini. Seorang murid wanita. Para murid-murid seperti itu mana mungkin bisa bertahan dan sampai ke villa keluarga Xia ini, apalagi sampai berada di tempat seperti ini. Jadi begitu. Kalau begitu terima kasih. Kami akan mencarinya ke tempat lain. Oh iya, ngomong-ngomong, aku kenal dengan seorang wanita. Dia mengatakan kalau dia masih bersekolah. Tapi aku nggak yakin kalau dia orang yang Anda cari. Dia sangat hebat. Dia juga baik. Dia membantuku dan Xiao Pao sebelumnya. Lalu entah bagaimana, dia menyinggung Tuan Xia Qiu. Entah apa yang telah dilakukannya. Tapi dia akhirnya berada di tempat ini dan bertahan hidup dengan menjual. Dia tinggal di sini. Tiba-tiba seseorang dilempar keluar. Kau pergi dari sini. Hah? Tongsi, nggak ada gunanya. Mau kau setuju atau enggak, aku akan tetap menjualmu. Brengsek, kau mengancam Tongsi. Mati kau. Lalu orang itu ditonjok. Wanita itu berkata, apa yang kau lakukan? Kenapa kau pukul dia? Dia adalah suamiku. Ada apa denganmu? Kami hanya sedang bertengkar. Lalu orang itu dibawa ke dalam. Aduh, sakit. Ternyata kau bukan orang yang mereka cari. Aku mahasiswa kedokteran, bukan dari berasal dari akademi mereka. Teman, aku minta maaf karena aku terlalu impulsif. Suaminya berkata, nggak apa-apa, kami juga udah biasa bertengkar. Berkat kalian, istriku udah nggak marah lagi. Istrinya berkata, apanya yang nggak apa-apa? Untungnya, luka-lukamu nggak parah. Sekarang, aku nggak punya persediaan antibiotik. Begitu lukamu terinfeksi, kau akan mati. Kau juga, apa kau punya masalah dengan matamu? Seenaknya main pukul aja tanpa melihat situasi. Suaminya berkata, mereka berpikir kau adalah teman sekelasnya. Mereka sepertinya sedang terburu-buru. Jadi maklumi aja. Kau boleh bermurah hati, tapi aku enggak. Hei, jangan diambil hati. Istriku sebenarnya orang yang sangat baik. Ruangan ini sedikit kacau. Harap dimaklumi. Silakan duduk. Suami berkata, aku ingin bertanya pada kalian. Kalian punya hubungan yang baik. Kenapa kau ingin menjual istrimu? Ini ceritanya panjang. Namaku Sun Tasheng dan istriku Wan Sueching. Kami datang ke villa ini sekitar sebulan yang lalu. Aku seorang insinyur mesin dan istriku seorang mahasiswa kedokteran. Jadi kami kesini untuk memperbaiki beberapa alat-alat dan mengobati orang yang sakit. Hingga suatu hari, Tuan Xia, pemilik villa ini, mengirim seseorang pada kami mengatakan kalau istri Tuan Xiao Wenxiao terjatuh ke dalam air dan sedang sakit demam. Tuan Xia meminta istriku untuk membantunya merawatnya. Ketika istriku tiba di sana, ternyata itu hanya jebakan yang dibuat oleh Xia Qiu. Xia Qiu mencoba memperkaos istriku, tapi untungnya istriku berhasil melawan. Xia Qiu marah, lalu mengirim kami ke lokasi ini. Ia juga memberitakan kepada seluruh penghuni villa untuk memperbaiki sesuatu di sini dan berobat di sini secara gratis. Kalau enggak kami akan... Untungnya kami punya beberapa teman yang memberi kami beberapa barang gara yang bisa kami tukarkan untuk makanan untuk kami bertahan hidup. Tapi sekarang makanan semakin langka. Semua orang bahkan nggak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, dan kita nggak bisa lagi bergantung pada teman-teman kami lagi atau orang lain. Istriku dan aku belum makan selama beberapa hari dan kami hanya tinggal menunggu untuk mati kelaparan. Kemarin seseorang bernama Boswang menemukanku di sini. Dia menawariku untuk membeli istriku. Dia tahu dari Xia Qiu itu hanya untuk ganti rugi agar Xia Qiu mau melepaskan istriku. Boswang adalah orang kaya. Dia sebelumnya hampir mati karena asma, dan kebetulan saat itu istriku berhasil menyelamatkannya. Dia sangat berterima kasih pada istriku, dan aku juga gak punya pandangan buruk terhadapnya. Jadi aku berbohong pada istriku kalau dia akan aku jual. Walaupun dia akan marah, tapi istrinya berkata, lalu kau berharap aku akan bersamanya, kemudian meninggalkanmu di sini, dan akhirnya kau mati kelaparan. Apa begitu? Hanya dengan begitu kau bisa selamat. Sun Tasheng, siapa aku di matamu? Jangan berkata omong kosong. Kita menikah bukan untuk menjalani hidupan omong kosong belaka. Aku yang menyeretmu ke dalam masalah ini. Bagaimana mungkin aku akan membiarkan dirimu hidup sendirian? Kamu idiot, bodoh. Istriku, maafkan aku. Aku emang gak berguna, tapi aku lebih rela kehilangan dirimu daripada harus melihatmu mati. Mereka bertiga hanya menonton. Tianlei berkata, aku gak mengerti sama sekali. Xia Qiu adalah seseorang dengan pemikiran sempit. Kenapa dia hanya melempar kamu ke tempat ini? Bukankah akan lebih mudah jika langsung membunuh kalian? Pada saat itu, Xia Wenxiao menghentikannya saat Xia Qiu akan membunuh kami. Aku kira
Itu mungkin karena istriku adalah satu-satunya orang yang mengerti tentang ilmu kedokteran di villa ini. Xiao Wenxiao benar-benar pria yang cerdas. Kakak Sun, di tokomu ini aku akan membeli semua tembaga, besi, dan beberapa peralatan bekas ini. Apakah 50 kg beras cukup? 50 kg? Gak peduli seberapa banyak barangnya. Semuanya gak akan lebih dari 5 kg ke atas. Kalau begitu, tambahkan aja 10 botol air sebagai tambahannya. Dengan ini, kau bisa melewati krisis kelaparanmu untuk sementara waktu. Kamu tenanglah. Orang-orang jahat pasti akan mendapatkan ganjarannya. Tidak akan butuh waktu yang lama untuk mengakhiri tirani dari keluarga Xia ini. Ya udah, kami masih punya beberapa hal yang harus kami lakukan. Kami pamit dulu. Kami akan meminta seseorang untuk mengirim beras tersebut padamu. Wanita tadi berkata, aku juga kembali dulu. Dan kalian berdua jangan bertengkar lagi. Tiba-tiba Suecing berkata, tunggu sebentar. Aku tahu suatu tempat di mana mungkin orang yang kalian cari ada di sana. Hah? Ada sebuah bar di ujung jalan ini dan para wanita penghibur di sana. Semuanya berasal dari keluarga Xia, khususnya bekas dari orang-orang kaya di sana. Kalian bisa pergi ke sana untuk melihatnya. Sun Taxing benar, kau emang benar-benar sesuatu. Ya hanya saja, aku sangat gak tega sebenarnya pada suamiku yang bodoh ini. Kami hanya ingin membahas kalian sedikit. Kami gak ingin makanan yang kalian berikan pada kami menjadi sia-sia. Anggap aja aku membantu kalian sedikit. Kau dokter wanita yang cukup menarik. Terima kasih, informasi ini sangat penting bagiku. Lalu mereka pergi ke dalam bar. Di dalam bar, banyak orang-orang yang sedang party. Tiga orang di dalam bar dilucuti pakaiannya. Pakaian mereka diambil dan digunakan oleh mereka bertiga. Lanjut terus lagunya, Mang. Kakak Li, kenapa kita berpura-pura menjadi pelayan? Bukankah lebih mudah jika kita berpura-pura menjadi tamu? Ini berbeda dari tempat kemarin. Banyak dari tamu-tamu di sini adalah teman dari keluarga Xia itu. Xiao Wenxiao adalah orang yang cerdas. Dia pasti akan curiga jika kita terlihat di tempat seperti ini dan sedang mencari seseorang. Ternyata kau telah berpikir sampai sejauh itu. Ini adalah foto Tongxi. Selanjutnya, kita akan berpencar mencarinya. Beritahu aku jika kalian menemukan sesuatu. Baiklah, lalu mereka mulai mencari dengan cara membuka kamarnya satu-satu. Bos, apa kau perlu minuman tambahan? Hei, siapa yang membiarkan kamu masuk seenaknya? Keluar sana. Maaf pengganggu, bos. Hei, apa yang kau lihat? Tutup mata. Apa kau nggak tahu cara menutup pintu? Sial. Sabar. Garis kecil ini punya tubuh yang bagus. Ayo dong, biarkan om pegang. Astaga, ini adalah tanah harimau dan penuh dengan serigala. Manusia biasa pasti akan menjadi mangsa mereka. Tongxi, kau di mana? Lalu ada dua wanita lewat. Seorang wanita berkata, Sisket, apa yang harus aku lakukan jika tamu itu datang lagi? Pria itu psikopat. Dia itu hanya pria gila. Dia maniak seks. Tidak memberi kita waktu istirahat. Dan banyak para wanita takut padanya dan takut mengambil job untuk melayaninya. Wanita yang di kanan berkata, tapi dia juga merupakan teman Tuan Xia. Jadi kita nggak bisa menyinggungnya. Wanita berambut merah itu melanjutkan, dunia ini sekarang kacau balau. Ada banyak zombie berkeliaran dan bertahan hidup sekarang menjadi hal yang sangat sulit. Udah, lupakan aja. Seharusnya aku yang harus melayani pria di ruangan 103. Untungnya ada wanita bernama Tong. Ya baguslah. Hah? Lalu mereka datang ke ruangan 1303. Jangan takut adik kecil. Kemarilah, om akan bermain denganmu. Enggak, itu menyakitkan. Enggak sakit. Justru om akan merawatmu supaya nanti nggak sakit lagi. Ayo sini, biar om suntik. Enggak. Lalu Tianlei buru-buru lari dan dia langsung menendang buka pintunya. Ternyata itu beneran Tongxi. Tongxi, hei, siapa kau? Siapa yang membiarkanmu masuk? Hei bajingan, kau telah memberikan suntikan padanya kan? Kalau begitu, aku juga akan memberi kamu sesuatu. Tianlei langsung menghajar orang itu. Orang itu terpental jauh. Dan orang itu entah mati entah pingsan. Harusnya sih pingsan doang ya. Tongxi, jangan takut. Aku akan menyelamatkanmu. Hehe, kakak, aku ingin makan. Tongxi, ini aku. Apa kamu nggak mengenaliku? Lapar, aku lapar. Makan, aku mau makanan. Tongxi, ada apa denganmu? Tongxi, ini aku, Cao Tianlei. Penjahat, lepaskan aku. Dasar penjahat, dasar penjahat. Tongxi, maafkan aku datang terlambat. Para bajingan sialan itu telah melukaimu dan membuatmu seperti ini. Penjahat, lepaskan aku. Tianlei akan datang menyelamatkanku. Aku akan biarkan Tianlei menghajarmu. Percayalah, aku akan membawamu pergi dari tempat laknat ini. Kapten Ye, apakah Anda menemukannya? Bagus, biarkan kita masuk untuk melihatnya. Kalian sebaiknya jangan masuk sekarang. Apa yang salah? Kondisinya nggak terlalu baik. Sepertinya dia udah menjadi gila. Gila, aku nggak tahu bagaimana situasinya. Ketika aku menemukannya, dia udah dalam kondisi pingsan saat dibawa Tianlei. Dan pada saat dia sadar, dia menjadi gila dan sama sekali gak mengenali Tianlei. Dan dia udah luka pada seluruh tubuhnya. Aku gak yakin apa aja yang telah dialaminya sebelumnya. Kami udah meminta bantuan Dr. Wang dan dia sedang merawatnya sekarang. Dia mengatakan kalau jiwanya sedang terguncang. Yang terbaik adalah tidak melihat orang asing. Kalau tidak, ia akan menjadi semakin histeris. Tidak, lepaskan aku. Aku gak ingin di sini. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!